Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Kawal Kalimukti. Saya Sultoni. Kali ini kami bertamu ke rumahnya Bapak Ani untuk mengetahui lebih jauh soal visi misi program dan sebagainya sebagai calon kubu nomor 3 Bapak Abdul Ghani. Sebelum ke pertanyaan lebih jauh, Bapak perkenalkan diri Bapak dulu dan latar belakang kenapa kemudian mencalonkan diri sebagai kubu, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya, baik. Nama saya Abdul Ghani. Tempat tanggal lahir Cirebon 4 Desember 1964. Saya lahir di desa Kandibultu waktu itu, ya sekarang adalah Kalimukti. Kemudian mengenai motivasi saya mengikuti kontestasi pemilihan guru desa Kandibultu terdorong karena saya ingin ikut berjuang dalam rangka memerangi 3 musuh utama bangsa, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Kira-kira itu motivasi yang utamanya. Oke, Pak Ani. Tadi disebutkan ada 3 hal ya. 3 hal itu adalah kebodohan, kemiskinan, kemudian keterbelakangan, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kebodohan, Pak? Kenapa tiga komponen ini yang menjadi sasaran utama? Ya, dalam hal ini sebagaimana kalau kita pikir dalam ayat Al-Quran, nanti saya hafal ayatnya, bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah ini maka kalau kita ingin tinggi derajat kita, martabat kita, maka kita harus berilmu. Nah di sini kalau kita tetap mempertahankan kebodohan kita, itu maka ya selamanya ini menjadi musuh. Makanya harus kita perangi dengan berbagai cara. Sementara kalau kemiskinan itu sendiri, bahwa kita juga sepakat bahwa kefakiran akan lebih mudah membawa orang pada kekafiran. Nah, itu. Kemudian keterbelakangan, ini keterbelakangan juga karena ilmu, bahwa orang-orang yang terbelakang dalam hal ini bisa karena informasi yang tidak akurat, informasi segala akses ya. Kalau kita tidak punya jaringan, maka kalaupun kita bisa usaha, kita tidak punya jaringan, kita tidak bisa menjual produk kita. Itu kira-kira. Jadi 3 hal utama itu yang saya soroti. Oke. Nah, menarik. Berarti artinya dengan 3 komponen keterbelakangan, kemiskinan, kemudian kebodohan, apa kemudian program untuk mengentaskan itu, Pak? Ya. Untuk desa kita. Kalau berdasarkan program dari yang sudah saya buat, ya mohon maaf ini kaitannya dengan kepemerintahan, dengan pemerintahan desa. Ini tentunya program kerja saya ada
satu bidang pemerintahan, yang kedua bidang pembangunan, yang ketiga bidang pertanian, usaha dan mata pencaharian, yang keempat bidang sosial dan kemasyarakatan, dan yang kelima bidang kesehatan, serta terakhir yang keenam adalah bidang keamanan. Ini dalam hal ini dalam bidang pemerintahan ini artinya kita yang pertama itu adalah pada aparatur pemerintahan desa. Di sini bahwa aparat pemerintahan desa itu harus menjadi orang yang cerdas. Artinya orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan segala apa yang keterampilannya sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu. Kemudian di bidang pembangunan ini kaitannya dengan kebodohan ya. Ini dan keterbelakangan. Ini di bidang pembangunan ini saya ada 3 macam. Yang pertama pembangunan akhlak mulia. Ini di sini justru ya kita terutama kita memperhatikan pada generasi penerus bagaimana agar akhlak mulia ini dibangun agar warga Kalimuti menjadi manusia yang berakhlakul karimah seperti menghidupkan pengajian-pengajian, majelis taklim serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius. Kemudian untuk itu semua supaya kita tidak terlalu belakang, ini melakukan pembangunan fisiknya, pembangunan sarana transportasi. Ini ya kalau seperti pertanian atau hasil apapun produksi dari kita, jika transportasinya terganggu maka kita tidak bisa memasarkan. Inilah di sini agar kita jangan sampai keterbelakangan dalam hal transformasinya. Itu. Kemudian bahwa tadi mental dan itu sarananya yang saya bangun juga ini sarana olahraga, yaitu di mana kita sama-sama tahu mensana in corpore sano, bahwa jiwa yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat. Nah ini. Kemudian pada bidang pertanian ini pada dalam rangka apa ya, untuk memerangi kemiskinan. Ini pada bidang pertanian, usaha dan mata pencaharian. Karena walaupun kita ya mata pencaharian kita warga Kalimuti itu sudah bervariatif, tapi tetap saja masih mayoritas pertanian. Nah, maka ya segala sesuatu yang kira-kira menunjang kegiatan pertanian akan kita tingkatkan. Seperti itu. Kemudian pada bidang sosial kemasyarakatan, bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu kita tidak bisa hanya pada orang per orang, tetapi kelompok. Ini ya. Jadi dalam hal ini pada bidang sosial kemasyarakatan ini diantaranya adalah meningkatkan kinerja RT, RW, ya, bagaimana RT, RW kita hidupkan dalam hal musyawarahnya. Ini jangan RT, RW hanya sekedar jabatan, kemudian tanpa ini. Tapi ini kita dengan mencoba ini kan, kemudian samping RT, RW, kemudian PKK, kemudian badan usaha milik desa, BUMDes, ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan hanya dimanfaatkan oleh segelintir warga.
kemudian pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja, narkoba, judi, maksiat, dan penyakit masyarakat lainnya. Karena disinyalir ternyata walaupun kita Kalibukti sudah terkenal sebagai desa pesantren, desa pendidikan, karena kita mempunyai banyak pendidikan dari pra sekolah ya, ada TK, RA, ada kelompok belajar itu, kemudian tingkat SD-nya juga ada 4 sekolah madrasah, tingkat SMP MTS-nya juga ada 3, tingkat SLT-nya ada 2. Ini kan bahwa Kalibukti sebagai desa pendidikan. Ini ternyata di salah satu sudut itu ternyata, mohon maaf, masih terjadi perjudian. Ya, disinyalir ya. Saya belum tahu pasti, tetapi ada informasi yang mengatakan bahwa di Kalibukti juga sempat terjadi adanya sabung ayam, ya, dan perjudian yang lainnya. Ini juga bagaimana kita dengan fungsi ya aparat yang terendah RT RW. Kemudian di bidang kesehatan, ini di bidang kesehatan bahwa ini kita sangat memprihatinkan, banyak yang dari keluarga prasejahtera tetapi dia tidak mempunyai BPJS atau KIS, sehingga pas membutuhkan dia. Kemudian ini program yang ininya yaitu program keamanan. Nah, program keamanan ya, ini saya lihat budaya Ronda sudah mati. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan ini, kemudian mengaktifkan kembali siskamling dan adanya piket aparatur desa dan patroli demi menjamin suasana aman dan kondusif. Itu kira-kira program Kenso. Oke Pak Ani, menarik. Bapak Ani sebagai yang latar belakang sebagai pendidik gitu ya. Tentu saja bakal ada keahlian di sana. Pertanyaan saya kemudian adalah di Kalibukti meskipun sebagai desa pendidik yang pendidikan yang kata Pak Ani tadi sebutkan, angka putus sekolahnya lumayan ternyata. Nah, bagaimana kemudian Pak Ani melakukan intervensi terhadap sebagai pemerintahan desa ketika nanti jadi gugus terhadap untuk angka putus sekolah ini tidak terjadi lagi sebagai desa pendidikan? Apa yang Pak Ani mau lakukan? Ya, terima kasih. Untuk dalam hal ini ya kita sinyalir memang masih ada ya, walaupun kecil, tetapi masih ada saja terutama ibu-ibu atau kalangan usia yang cukup ini adanya buta huruf aksara iklan. Nah, saya ingin mengaktifkan untuk ibu-ibunya, untuk yang usia sudah lanjut dengan keaksaraan fungsional, itu seperti itu. Kemudian untuk putus sekolah itu sendiri, ya ini saya tentunya dengan mengaktifkan RT RW supaya mendata jika ada anaknya yang putus sekolah, lalu kita pelajari, kita cari akar permasalahannya di apa. Jika terjadi ternyata akar permasalahannya ada di masalah biaya, ini maka desa harus tampil di sana untuk mengintervensi agar masalah biaya itu bisa kita tangani. Ya, walaupun dalam hal ini program PKH itu sendiri sebenarnya kan
ada kaitannya dengan untuk pendidikan itu sendiri. Dan tentunya dengan tindakan-tindakan yang bersifat persuasif, dan kita juga pergunakan ini karena ternyata putus sekolah itu ternyata bukan hanya masalah biaya sebenarnya, tetapi juga kemauan. Ini yang paling sulit, kemauan. Ya, tinggal nanti bagaimana desa membuat suatu acara yang kira-kira tertarik, mereka termotivasi itu. Jadi memang yang paling sulit itu adalah membangun kemauan. Itu kira-kira. Nah, Bapak nih, desa kita dalam 3 tahun terakhir mendapatkan anggaran dari dana desanya aja 1 miliaran misalnya. Di tahun 2020 itu 1,3 miliar, di tahun 2021 itu 1,1 miliar. Kemudian di tahun terakhir ini angkanya menurun, nggak sampai 1 miliar, tapi hampir menyentuh 1 miliar, 980 berapa. Nah, dengan uang yang segitu banyaknya dalam 1 tahun, program unggulan apa yang bakal Pak Hani terapkan? Ya tentunya saya untuk sekarang belum ini ya. Artinya kita akan menggunakan analisis rate. Jadi kita akan melakukan jika nanti langkah pertama saya adalah saya ingin mengumpulkan semua elemen, semua lembaga yang ada di dalam itu untuk melakukan evaluasi diri. Nah, di evaluasi diri ini maka kita nanti akan analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama adalah tentang keunggulan gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kekuatan kita apa? Di desa kita apa? Kemudian kelemahannya apa? Setelah tahu kelemahannya juga peluangnya apa? Lalu tantangannya apa? Nah di sini kita lihat bagaimana tentang tadi kekuatan kita apa saja. Ya, kita di sini banyak sarjananya juga sudah variatif. Ini kita kumpulkan kira-kira benar-benar analisis tentang kekuatan, ya. Kemudian kelemahannya apa? Nah, setelah melakukan itu baru kita kan ini butuh ini, maka baru kita menentukan skala prioritas. Itu seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini yang sementara saya tahu gitu ya, walaupun nanti apakah jadi prioritas atau tidak, ya untuk prioritas sementara ini yaitu ya yang banyak jadi keluhan adalah contohnya kondisi perairan di perumahan yang macet, sehingga mudah banjir, hujan sedikit banjir itu. Kemudian juga banyak jalan-jalan atau gang-gang yang tidak kurang layak, terutama ya karena kondisi sering kebanjiran itu sendiri. Maka di sini jalan gang-gang harus diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat juga itu bagaimana akses jalan pertanian. Ini para petani memanen baik untuk padi, sawah ataupun palawija untuk membawa pulang ke desa itu agak terhambat karena jalan-jalan di persawahan yang kurang memadai. Itu salah satunya. Walaupun nanti kita tentunya ya tadi setelah evaluasi diri lalu kita analisa, baru kita tentukan analisa apa tadi prioritas, skala prioritas gitu. Oke, terima kasih Pak Ani. Kemudian selanjutnya ini Pak Ani, komitmen Bapak ketika misalkan jadi KU, Ya. Apakah Bapak akan transparan dalam data segala hal gitu? Ya.
Jadi dalam hal ini saya ingin menerapkan, saya ingin terjadi good government. Jadi pengen jadi pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu ya diantaranya bagaimana kita keterbukaan, ya, keterbukaan dalam segala hal. Tetapi dalam hal ini ada yang ya tentunya yang bersifat rahasia pasti ada gitu ya. Tapi dalam hal ini sesuatu dirahasiakan bukan berarti rahasia yang benar-benar rahasia, tetapi karena terkadang strategi itu ada yang ini dulu, tetapi yang pasti karena diawali dengan musyawarah desa, ya, karena semuanya diawali dengan musyawarah desa, maka langkah-langkah pembangunan juga berdasarkan yang ditetapkan oleh desa, sehingga dengan BPD kemudian sebagai pelaksananya LPMD. Sebenarnya dalam hal ini pemerintah desa ini hanya sebagai fasilitator, ya, untuk pelaksana pembangunan itu sendiri ya kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Ada LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini jadi jika ada proyek, ada apa, ya kita serahkan pada yang berhak mengaturnya, yaitu LPMD itu. Jadi jangan ditangani langsung oleh pemerintahan desa, apalagi dalam hal ini saya, ya, ini tidak. Jadi segala sesuatunya diserahkan pada tugasnya, segala sesuatunya diserahkan pada yang ahlinya. Jadi fungsi apa dengan moto the right man on the right place. Saya ingin menyerahkan segala pekerjaan itu pada ahlinya. Jadi jika segala sesuatu itu tidak diserahkan pada ahlinya, maka fakta dirusak, katanya begitu. Tunggu saat kehancuran. Jadi kalau kita pengen maju, kita serahkan segala sesuatunya pada yang ahli. Oke, Pak Ani. Tadi Pak Ani sempat menyinggung soal rahasia. Ya. Dalam undang-undang itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi tahun 2008 misalkan, kemudian ditambah dengan Undang-Undang Desa nomor 4 tahun 2014 misalkan, semuanya mengamanatkan untuk terbuka apapun informasinya tanpa ada rahasia. Nah, yang saya tanyakan adalah apa yang dimaksudkan oleh Pak Ani? Ya nanti meskipun bakal ada rahasia. Nah, definisi rahasia itu apa? Menurut Pak Ani? Ya dalam hal ini begini ya. Rahasia ini yang bersifat bahwa segala sesuatunya itu ya kita rahasia itu ya dalam hal ini tentunya tentang masalah pribadi, segala sesuatu yang jadi hak privasi, ya, hak privasi seseorang. Jadi artinya jika kita menugaskan sesuatu pada seseorang, ya silakan biarkan itu. Jangan sampai artinya yang menyampaikan itu cukup satu orang, ya, yang berhaknya gitu ya. Artinya jika saya yang tidak menangani, maka saya tidak berhak untuk menjawab dalam hal ini. Jadi segala sumbernya nanti agar jika semua orang bebas ngomong ya tidak sesuai dengan fungsinya, maka nanti informasi yang sampai akan beda gitu. Nggak, maksudnya dalam konteks data gitu ya, Pak Ani. Dalam konteks dana desa, bantuan dari Pemkab, bantuan dari provinsi, bantuan dari kementerian gitu kan. Maksudnya kan anggaran desa itu dari berbagai pintu. Nah, apakah kemudian ketika Pak Ani menjadi buku nanti, data-data itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas? Tentu. Kalau itu tentu. Jadi dalam hal ini ya, kalau untuk yang seperti itu tentang kita dapat berapa, ya untuk apa saja, itu saya sangat terbuka. Dan artinya
bahkan terutama BPD ya harus ngerti, harus tahu gitu. Jadi dalam hal ini bahasa anak mudanya barangkali supaya tidak terjadi ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi saya rawat kembali tadi masalah rahasia itu tadi bukan tetapi dalam hal yang ini tentang perolehan dana desa itu kita dapat berapa, karena malah dalam hal ini saya akan pampangkan hasil musyawarah desa ini kita dapat dana sekian, maka dipampangkan kira-kira rencana kerja kita apa. Itu seperti itu. Selain terpampang berarti masyarakat bisa tahu dong Ya, kalau ke desa. ya, dan Komitmen itu. Ada komitmen itu. ya, Oke. dan saya ingin malah dalam hal ini media sosial juga sebagai pengawas. Jadi saya ingin Desa Balinti menjadi desa digital ya, semua warga masyarakat bisa mengakses, bisa mengetahui. Saya komitmen untuk itu. Komitmen. Siapa pencari berita, semua pencari berita, pencari kebenaran, Ya. pasti akan kami layani. Oke, Bapak ini terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita tahu bahwa tidak semua uang kan masuk ke dana desa Ya. ke kas desa gitu. Dan ada banyak sekali oknum yang biasanya ngambil gitu ya. Ya. Entah itu dari ormas atau apa gitu ya. Apa kemudian strategi Pak Ani agar uang itu tetap aman dan tidak kurang untuk beberapa oknum tertentu? Ya, terima kasih. Dalam hal ini kita tentunya kembalikan pada juklak juknisnya. Kita kemudian masing-masing person sesuai dengan jobnya, ya. Kemudian jika terjadi sesuatu yang sifatnya ada orang yang memaksa dan sebagainya, ya dalam hal ini saya tentunya akan kembalikan sesuai dengan juklak juknisnya. Kalau memang di juknisnya itu diperbolehkan, ya kenapa tidak gitu. Kalau di juknisnya kita harus membangun apa itu atau memberi pada siapa, itu saya kira uang itu bukan uang saya, tapi uang negara yang memang harus disalurkan, ya. Maka artinya kita semuanya sesuai dengan posnya, ya, sesuai dengan posnya. Dan tentunya dalam hal ini saya akan menunjuk bendahara desa yang akuntabel, yang punya kapabilitas yang cukup mumpuni sehingga tidak mudah dibodohi. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini soal perangkat desa, Pak. Ya. Ketika nanti Pak Ani jadi guru, apakah akan ada perombakan perangkat desa? Ya, mengenai perangkat desa itu sesuai dengan kebutuhan kita pelajari apa sih secara struktur. Ya, secara struktur kita mulai dari yang bersifat teknis, yang bersifat kewilayahan. Kalau yang bersifat teknis kesekretariatan dipimpin oleh sekdes, itu ada kaur pemerintahan, kaur keuangan, kaur yang lain. Kalau yang kewilayahan itu kepala dusun, kadus. Kadus kita ada 3, ada kadus. Nah, kita lihat di sini, apakah sudah lengkap semua apa belum? Jika terjadi ada kekosongan, ya karena sebagai ya kebenarannya saya belum tahu, ada informasi yang katanya saat ini beberapa jabatan ini kosong, artinya dijabat oleh pejabat satu orang menjabat 2 kedudukan. Nah, ini supaya tidak terjadi lagi. Ya, semua orang satu jabatan ya 1 orang, gitu. Satu jabatan 1 orang. Nah, kita lihat di sana pada jabatan yang sudah ada
kita lihat kriteria persyaratan-persyaratannya sesuai apa tidak. Umpamanya minimal pendidikan begini, oh ini kok ternyata kurang. Ini ternyata ya umpamanya batasan minimal pendidikan SMP, MTS, tapi dia hanya ijazah SD, kok bisa. Nah, saya tidak serta-merta memecat, tetapi malah memberikan motivasi karena sudah masuk ya tinggal menyamakan supaya dia punya ijazah kesetaraan. Itu. Berarti intinya perangkat desa ini akan tetap, tapi yang kosong-kosong ini bakal diisi. Iya, betul. Perangkat desa tidak usah khawatir akan saya pecat. Mendukung atau tidak mendukung saya. Ya ini disyarat. Perangkat desa tidak usah khawatir bahwa dia sekarang posisinya mendukung atau tidak mendukung saya. Anda jangan khawatir akan saya pecat. Iya. Gitu sesuai dengan ya memang kinerjanya. Jika kinerjanya layak dipertahankan, ya kenapa gitu ya. Nah, padahal pada jabatan-jabatan tertentu yang kosong, ya tentunya saya mencoba untuk merekrut ya dengan open recruitment. Jadi semuanya akan dikembalikan nanti sesuai dengan kriteria yang ada di undang-undang perdesaan itu sendiri. Harus bagaimana gitu. Dan saya jamin jika saya mengangkat aparat desa karena kekosongan, saya jamin bukan karena uangnya, bukan karena berani bayar berapa, tetapi karena benar-benar dia memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Gitu. Berarti bakal tidak ada jual beli jabatan dong? Pasti. Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Yang penting dia keterampilannya gitu. Sesuai dengan keterampilannya, ya itu. Jadi karena bukan berarti saya sok suci, saya tidak butuh uang gitu. Saya pribadi ya sebagai manusia biasa yang serba ya kalau menurut orang gitu. Tapi ya insya Allah nama saya Abdul Goni, artinya hamba yang kaya. Ya itu seperti orang merasa kaya atau tidak itu kan tergantung prasangka sendiri. Nah dalam hal ini juga artinya bahwa dalam rangka mengangkat perangkat desa, saya tidak patokan utamanya bukan berani berapa. Saya jamin itu. Kecuali untuk biaya pelantikan, syukuran mereka, umpamanya makan dan sebagainya, tentunya ditanggung sendiri dong, kan gitu. Itu kira-kira. Oke. Pak ini terakhir soal ini terakhir pesan Bapak untuk pemilu damai gitu di Kalimuti gitu kepada masyarakat, kepada pendukung, Pak khususnya, gitu. Pesannya apa Pak? Pesannya pada masyarakat Desa Kalimuti, kenali para calon ini yang kiranya menurut Anda sesuai dengan visi misi Anda, cocok dan kira-kira bisa amanah, silakan pilih. Saya atas nama Abdul Goni, calon KUU nomor 3, mengajak yang kepada masyarakat Desa Kalimuti, kalau bisa pilih saya. Begitu. Jika tidak, ya yang penting tolong kepada siapapun jangan menyampaikan ujaran kebencian, karena semua orang itu pasti punya kelemahan. Gitu. Jika Anda tahu kekurangan saya, itu sebenarnya kekurangan saya banyak. Hanya dalam hal ini Allah menutupi. gitu ya. Allah menutupi sehingga Bapak Ibu tidak tahu kelemahan saya yang banyak. Sebenarnya banyak kelemahan saya. Gitu. Hanya Allah yang Maha Pengasih.
masih menutupi gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang suci, ya, bahwa saya orang yang terpandai, gitu ya. Di kadang nanti banyak orang pandai, banyak orang pintar, banyak orang yang baik. Saya yakin saya bukan yang terbaik, cuma saya ingin jadi pemimpin yang baik untuk berusaha yang jadi yang baik. Itu jadi tetaplah damai dalam film ini, ya. Barangkali itu salam damai dari salam 3 jari. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ani telah mengundang kami ke sini. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau merepotkan. Barangkali itu dulu wawancara kita dengan Bapak Abdul Goni, calon nomor 3. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.